kondisi lagi hamil, Ustadz. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya untuk membayar, kemungkinan saya tidak berpuasa, Ustadz. Jadi bayarnya itu dengan qada atau dengan fidyah. Baik, dimasukkan oleh para ulama pada golongan orang-orang yang dianggap sakit. Ya, faman kana minkum maridha, jika ada di antara kalian itu sakit. Sakit itu bukan karena sakitnya, ketidakmampuannya untuk berpuasa karena ada penghalang yang lain yang menghalangi. Maka kondisi ibu hamil ini dibagi dua oleh para ulama. Satu, jika khawatir pada dirinya saja, karena kalau berpuasa bisa mengganggu keadaan dirinya dan lemah saat berpuasa, maka hukumnya sepakat ulama, dia boleh berbuka, bahkan wajib berbuka, nanti kemudian diqadha di kemudian hari setelah selesai Ramadan. Jadi ketika Anda melahirkan, alhamdulillah, selamat lahirannya, kemudian bayinya juga selamat, setelah itu ada waktu senggang, silahkan di antara 11 bulan ke depan, ambil, cicil, sehari, tidak harus berurutan. Hari pertama sekarang, 3 hari setelahnya, 4 hari setelahnya, bahkan pernah Sayyidah Aisyah pernah mengqadha puasa itu di bulan Sya'bannya. Di setelah Ramadan, Sya'ban tahun depan, hampir 11 bulan baru qadha. Jadi bukan aib mengqadha itu walaupun tidak berurutan. Ya. Yang kedua, kalau ada ibu hamil, hanya khawatir pada bayinya, bukan pada dirinya. Jadi khawatirnya pada bayinya, saya sanggup puasa, cuman khawatir bayi saya ini dalam kondisi lemah dalam kandungan. Maka yang seperti ini kata para ulama terbagi dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama mengatakan tetap qadha saja. Ya, tetap qadha saja. Yang kedua mengatakan qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah, karena sebetulnya ibu itu bisa puasa, tapi yang dikhawatirkan keadaan bayinya. Maka berlaku baginya qadha sekaligus ditambah dengan fidyah. Di antara dua ini pendapat yang terkuat, ibu cukup kemudian tunaikan qadha di kemudian harinya. Saya ulangi, tunaikan qadha di kemudian harinya karena akhir ayat 184 mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau engkau mendahulukan qadha untuk berpuasa, maka itu lebih baik karena nanti ada peningkatan-peningkatan amal lain yang tidak dirasakan hanya dengan mengganti fidyah saja. Jelas di sini? Berhalangan puasa karena hamil atau menyusui. Yang benar ketika dia tidak puasa jadi qadha setelahnya. Ya, setelah selesai Ramadan. Quran surah kedua Al-Baqarah 184. Ayyaman ma'dudat, ya puasa tunaikan beberapa hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridha aw 'ala safar fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau ada orang sakit atau dalam perjalanan, maka silahkan ganti di hari berikutnya setelah selesai Ramadan. Baik ya? Nah, orang yang menyusui atau yang tengah hamil perempuan itu dikiaskan dengan orang sakit. Punya ketidakmampuan menunaikan puasa. Ya, sebab sakit yang boleh berbuka itu adalah sakit yang ketika dia memiliki penyakitnya, maka puasa kalau dikerjakan bisa menambah bahaya penyakitnya, semakin bertambah parah. Jadi kalau dia puasa menjadi madarat bagi dirinya. Kalau cuma sakit-sakit kecil, nah, maka tidak berlaku hukum bagi dia untuk berbuka di sini. Kok kamu makan? Saya keseleo barusan sakit, masya Allah. Ah, di sini tidak berlaku hukum buka. Yang dimaksud buka puasa itu bagi orang sakit yang kiranya dengan ketika dia ketika dia puasa bisa menambah sifat penyakitnya menjadi semakin parah. Nah, ada perempuan tengah hamil, tengah menyusui, ilatnya analoginya sama dengan orang sakit. Cara fisik dia nggak sakit, tapi ketika dia puasa bisa membahayakan bagi dirinya atau bahkan bayinya. Maka diperkenankan di sini dia berbuka dan nanti dia mengganti setelah dia menyelesaikan proses kandungan atau proses menyusuinya di hari-hari selain Ramadan insyaallah. Jelas sampai sini? Paham ya? Tapi saya ingin sedikit berbagi. Istri saya saat mengandung putri kami, anak yang kedua, itu masya Allah ya. Ada ternyata belajar dari kandungan sebelumnya, diskusi dengan para dokter kandungan termasuk bidan, itu ternyata ada cara Bu, bisa mengatur supaya saat mengandung bisa juga puasa. Ya, walaupun mungkin nggak sepenuhnya. Jadi Anda atur kapan makannya, kapan asupannya, ya, kapan ngemilnya dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Dia dapat tuh, ya, 3 hari, 4 hari bisa puasa, selanjutnya istirahat dulu, sehari 2 hari buka, selanjutnya dia puasa lagi. Itu bisa diatur. Alhamdulillah anaknya lahir normal, yang nggak ada masalah. Kemudian juga yang diqadhonya pun nggak terlampau banyak. Ya karena sekarang banyak alasannya gitu kan, tidak mencoba dulu. Padahal kalimat Qur'annya wa antasumu khairul lakum. Kamu mencoba puasa itu lebih baik. Jadi kalau bisa diarahkan dengan model seperti itu bagus. Ya yang sekarang kan kadang-kadang menyimpulkan yang pengen cepatnya saja. Kalau gitu buka aja deh, ya nggak apa-apa selama sebulan. Begitu sudah mengandung, melahirkan, menyusui sampai ketemu Ramadan lagi. Kan? Maka dari sini kemudian double di situnya Ramadannya. Begitu selesai Ramadan, hamil lagi gitu kan. Nah, ini jadi persoalan di sini.
Baik ya. Jadi coba cari situasi-situasi tertentu.